Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Azhari, guru pendidikan agama Islam di SMP Al-Firdaus Kartasura, Sukoharjo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, kategori 1, gelombang 1 tahun 2024 dengan NIM 233212826. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 dengan materi iman kepada malaikat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan? Perasaannya gimana? Ngantuk? Iya. Wah, harus disemangati ini supaya nggak ngantuk. Oke, hari ini sebelum saya mulai, kira-kira ada yang sakit nggak ini di antara kalian? Atau masuk semua ini? Ada yang belum hadir? Siapa? Akila sakit. Sakit apa Akila? Radang. Oke. Akila sakit. Jadi yang lainnya hadir ya. Terima kasih. Untuk menyemangati kalian biar nggak ngantuk, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Halo halo Bandung saat ini. Kalau kemarin kita udah Garuda Pancasila, sekarang halo halo Bandung. Siap? Hitungan 3 mulai ya. 1, 2, 3. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bum. Iya, terima kasih. Kok masih lemes ya? Berdiri semuanya, ya berdiri. Berdiri. Nah, kita akan menyemangati kalian supaya siang ini yang tadinya habis makan lemes, sekarang bergairah. Yuk, contohin, pegang pundak samping kalian, sebelah kirinya. Sebelah kiri, pegang pundaknya. Dipijeti. Malah pukul-pukulan. Dipijeti. Dah. Marvin, ya, pijeti. Pijeti. Terus, sekarang gilirannya gini. Bilang ke temennya, temenku. Lagi, ulang. Temenku. Semangat ya. Yang perempuan kurang kencang ini. Ulang. Temenku. Semangat ya. Sekarang gantian. Belah kanannya. Ya, ini aku ke Baim. Dipijeti dulu, biar nggak gini. Pijeti dulu temennya. Pijeti. Jangan geli. Ya, siap sekarang. Kayak tadi. Pijeti ya. Temenku. Ulang lagi. Temenku. Semangat ya. Jangan ngantuk. Cukup. Masih ngantuk? Sudah tidak? Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh Fadil. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,
Setelah berdoa, hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Namun sebelumnya saya akan menanyai kalian tentang apa yang sudah pelajari di pelajaran pekan yang lalu, yaitu tentang hukum nun sukun. Masih ingat hukum nun sukun ada berapa? Hukum nun sukun ada 5. Coba 5 itu apa saja? Nun sukun ada 5. 1 ikhfa, 2 izhar, 3 idgham apa? Idgham bila guna, 4 idgham bi guna, 5 iklab. Nah, hukum nun sukun ada 5. Seperti balonku ada 5. Masih ingat huruf iklab? Hurufnya apa? Ba. Huruf idgham biguna apa hurufnya? Kalau huruf idgham bila guna apa? Lam, ro. Sedangkan izhar ha. Apa? Alif. Apa? Ha. Ho. Ain. Ghain. Kalau ikhfa? Ayo. Ikhfa berarti selain yang 4 tadi. Sekarang kita akan masuk ke materi baru. Sebentar, saya bukain dulu materinya. Ya, kita akan masuk materi baru, yaitu tentang iman kepada malaikat. Nah, itu udah tampil. Nah, ya, materi baru, iman kepada malaikat. Kira-kira dengan mempelajari iman kepada malaikat ini, ya, tujuannya apa? Tahu nggak kira-kira? Tujuan belajar iman kepada malaikat? Apa? Agar waspada, coba cek, bener nggak? Tuh, tujuan belajar iman kepada malaikat. Apa yang pertama? Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, coba Mas Radit dibaca 2. Iya, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang keempat, Mas Marisa. Iya, yang kelima, Mas Rakan. Nah, dari tujuan itu, kira-kira nanti sudah punya bayangan kan? Saya harus mencari tahu tentang apa? Nah, sekarang ini yang harus kalian selesaikan, ya. Yang pertama, karena tujuannya yang tadi sudah kalian tahu, berarti ada pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Kelihatan nggak? Yang pertama, apa pengertian malaikat? Yang kedua, mengapa Allah menciptakan malaikat? Yang ketiga, apakah Allah butuh bantuan? Keempat, berapa jumlah malaikat? Kelima, siapa nama malaikat dan tugasnya? Siapa saja maksudnya? 6, apakah perbedaan antara malaikat dengan makhluk lain, contohnya jin dan manusia? Nomor 7, apa hikmah dari mengimani adanya malaikat? Nah, untuk itu seperti biasanya kita akan berdiskusi
Ya, kalian yang akan berdiskusi untuk menyelesaikan pertanyaan ini atau permasalahan ini. Siapa kelompoknya? Nah, kelompoknya akan kita buat dengan mengundi kalian. Bentar. Kita akan coba mengundinya. Kira-kira pengen dengan kelompoknya siapa? Nah, kita masukkan nama-namanya ini. Urut dari sini ya. Radit. Elparisi. Maresa. Rakan. Terus Amira. Alana. Nah, kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Sekarang kita bagi 3 kelompok. Kita mulai ya. Coba nanti yang ini ada mencatat ya. Siapa dapat anggota siapa. Yang pertama dulu. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 biar kalian tahu nama-nama makanan tradisional. Kelompok 1 kelompok jadah ya. 1 kelompok jadah, 2 kelompok wingko babat. Kelompok 3 kelompoknya serabi. Ada jadah, ada wingko babat, ada serabi. Kelompok jadah. Ya, siapa nih kelompok jadah? Mulai. Hanya Najwa. Satu lagi ya. Kalau mainan kayak gini seneng nih. Kenapa ini? Owi seperti cita-citanya nih Owi. Selamat. Berikutnya kelompok wingko babat. Yang pertama adalah Baim sesuai tanah kelahirannya Semarang, terkenalnya dengan wingko babat. Satu lagi dari wingko babat Rakan. Nah, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang, berarti yang wingko dan jadah tambah 1 ya. Ini jadah dulu tambah 1. Sisanya ada Fadil, Marvin, Laili, Anya, dan Nizar. Berarti kelompok serabi. Ya, silakan kalian nanti menggabung kelompok. Karena tugas ini nanti membutuhkan pencarian ya. Yang ini ya. Tugas ini kan butuh cari dari sumber ya. Boleh dari internet, boleh dari buku, boleh nanya teman ketika diskusi. Maka silakan tiap kelompok boleh ngambil HP-nya ya. HP-nya boleh diambil untuk mencari permasalahan ini, menemukan jawaban dari permasalahan ini. Tidak boleh membuka yang lain selain browsing tentang ini ya. Oke, silakan diambil HP-nya ke depan. Ada 7 pertanyaan, dibagi saja biar cepat. Misalkan Radit nomor 1, Wowi nomor 2, Najwa nomor 3, terus dicari. Ada sekretarisnya yang nulis biar cepat. Sudah nemu? ChatGPT boleh Pak? Apa? ChatGPT. ChatGPT. Tidak apa-apa. Oke, siap Pak. Cuma nanti konfirmasinya sama enggak dengan di buku. Siap Pak. Atau di teman-temanmu sama enggak. Boleh ditulis? Tulis saja soalnya nomor 1. Apakah pengertian malaikat? Pakai apa nyarinya? Googling. Googling. Ayo, ini fungsinya gadget ya gini, untuk mencari sesuatu yang kamu belum tahu.
diurutkan. Misalkan kamu nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, tulis aja nggak apa-apa. Atau misalkan itu nggak ditulis tapi langsung pengertian malaikat adalah. Diaca urut kan. Terus apakah Allah butuh bantuan? Mengapa Allah menciptakan malaikat? Saya nomor 2. Belum satu nih. Itu alasannya. Nah, bener. Kenapa? Allah itu kan maha kuasa, bisa tanpa bantuan. Tapi kenapa menciptakan malaikat? Ayo. Ingin menunjukkan kuasa. Karena ingin? Menunjukkan. Iya, kamu tahu jawabannya. Kalau sudah selesai, bisa ke depan untuk presentasi nanti. Dia sudah nemu? Yang nyari nanti berdua saya sama Mbak yang presentasi. Buka yang benar. Apa? Mana? Nomor 5. Nomor 5. Sudah nemu. Siapa nama malaikat dan tugasnya? Nomor? Sudah nyatet tadi. Kok sudah jadi? Cepat sekali. Nomor 5. Sudah sampai nomor 5. Oke, tinggal 2 soal lagi. Cepat sekali ya. Sudah sampai? Baru 3. Kalau ada kesulitan, nanya temennya. Namanya diskusi, harus diskusi. Sudah nemu kan? Mengapa Allah menciptakan malaikat? Alasannya apa? Dari hitung 2000 itu masih ada bahannya lagi ya. Iya, coba dicari. Info itu dicari. Nanti ketika presentasi, saya tanyakan, bener enggak? Ada peristiwa apa itu? Dalam peristiwa apa? Ya, ini buka ChatGPT. Ini kurang berapa? Kurang 1 nomor. Oke, sip. Berarti 5 menit cukup ya? 5 minutes more. Untuk maju nanti urut kelompok ya. Kelompok jadah yang pertama. Kelompok jadah mana? Oke, kelompok jadah yang pertama. Pingko babat ini ya. Pingko babat yang pertama, yang kedua. Terus terakhir nanti serabi. Kalau siang-siang bahas makanan, kayaknya pinginnya makan lagi ya. Ngantuk. Iya. Kawanku, jangan ngantuk. Sudah, nomor 7 selesai. Oke. Ini kelompok 1, kelompok jadah selesai. Oke, kita akan presentasi kelompok 1. Silakan ke depan. Perkenalkan kelompoknya. Terus presentasi dari urut ya. Pertanyaan pertama. Salam perkenalan. Waalaikumsalam. Yang lainnya perhatian ke depan barangkali, bentar ya. Barangkali nanti jawaban dari kelompok 1 mungkin apa ya, tidak sesuai dengan kelompok kalian ya. Nanti kalian bisa presentasi dan nanti bisa dikonfrontasikan. Yang benar yang mana, yang pas yang mana. Ya, kelompok 1. Pengertian malaikat. Apa arti malaikat? Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat tak terhingga. Cari jawaban aman. Ya, nomor berikutnya. Owi, coba. Siapa nama malaikat? Nomor 7. Apa hikmah dari mengimani malaikat? Hikmahnya apa? Mengingatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari perbuatan dosa. Itu 3 saja? 3 saja. Oke.
Kira-kira menurut kalian nomor yang paling susah dijawab nomor berapa? Nomor 7 paling susah hikmahnya. Makanya hanya nemuin 3. Terima kasih. Silakan duduk, tutup. Tutup dulu. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok jajah. Berikutnya untuk kelompok Wingko Babat. Ayo kelompoknya nemani ke depan dong. Yuk kelompok Wingko Babat, perkenalkan kelompokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jumlah kali jawab. Pertanyaan ketiga, apakah Allah butuh bantuan? Allah tidak membutuhkan bantuan karena Dia Maha Kuasa dan mengatur segala sesuatu tanpa tergantung pada makhluk. Memperlihatkan kekuasaannya Bahwa Dia mampu menciptakan makhluk. Ya, kita bahas nanti. Berikutnya, 4 ya, nomor 4. Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlahnya? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Cari jawaban Ahmad juga nih. Yang ini tadi tak terhingga. Ini hanya Allah yang tahu. Cari jawaban aman nih. Karena dari Quran belum tercantum, tidak tercantum. Iya, di Al-Quran tidak tercantum ada berapanya. Oke, berikutnya. Tapi kalau manusia, oke, selanjutnya apa hikmahnya? Kalau tadi kelompok sini hikmahnya nemukan 3, ini berapa? Hikmah apa ya, dari mengimani adanya malaikat. Pertama, ketaatan, mendorong taat kepada Allah. Kedua, iman, memperkuat keyakinan terhadap hal gaib. Ketiga, disiplin, meningkatkan kedisiplinan dan menghindari maksiat. Dan yang terakhir, syukur, meningkatkan rasa syukur atas rezeki. Ya. Oke, cukup? Ada tambahan? Nggak ada? Oke, kan kita bahas lagi ya nanti ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terakhir kelompok Serabi. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat adalah makhluk kolektif karena Allah dari cahaya untuk melaksanakan tugas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pertanyaan. Sudah selesai ya? Diskusinya, silakan duduk. Jangan lupa HP-nya dikembalikan. HP-nya dikembalikan. Dikumpulkan lagi. Sekarang kita akan mengkonfirmasi benar enggak yang tadi kalian tuliskan di situ. Nih, pengertian malaikat. Kira-kira sama enggak dengan kalian? Tuh. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, tidak punya nafsu dan semuanya taat kepada Allah. Masing-masing mempunyai tugas tertentu dari Allah. Itu adalah malaikat. Ya. Terus pertanyaan berikutnya apa? Kira-kira ini dari pengertian ini sama nggak dengan jawaban kalian tadi? Hampir sama, mirip ya, 90%, hampir 100% lah, mirip. Mana yang benar? Dari jawaban kalian tadi benar semua. Nih, berikutnya, Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah itu butuh bantuan, tapi apa? Tuh, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya kepada makhluknya. Ibaratnya begini, Mbak Najwa, ayo disapu. Lah emang mama nggak bisa nyapu sendiri, kan nggak mungkin gitu kan? Jawabannya siapa? Siap mah. Apakah berarti mamanya nggak bisa nyapu? Pasti bisa. Tapi kenapa kok nyuruh Najwa? Yaitu kekuasaan di rumah, kekuasaannya mamamu. Itu kiasnya ya, contohnya seperti itu. Berikutnya, nih
Berapa jumlah malaikat? Ya tadi semuanya jawabannya pengen aman. Memang jawaban amannya itu. Jumlah pasti hanya Allah yang tahu. Ini berikutnya. Namun sebagai muslim harus satu, percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Karena nggak mungkin malaikat nongol sendiri kan? Pasti ada yang menciptakan. Nomor dua, mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Ini sebagai muslim harus tahu nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, siapa nama malaikat dan tugasnya? Ini nih. Harusnya udah hafal di pelajaran anak SD ini. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kalau mungkin pelajaran anak SD kan dipakai lagu, enak ya, enggak kan ya? Nama malaikat ada 10, diciptakan dari cahaya. Yang pertama ada Jibril, menyampaikan wahyu. Wah, seneng kalau kalian nyanyi kayak gitu. Selanjutnya, nih, perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Apa saja bedanya? Tuh, kelihatan enggak? Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah. Terus, Mas Rasdan kelihatan nggak tulisannya? Yang kedua, malaikat itu tidak punya nafsu, sedangkan jin punya nafsu, manusia punya nafsu. Yang ketiga, malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kalau jin ada laki-laki ada perempuan, manusia sama ada laki-laki ada perempuan. Terus yang keempat, malaikat tidak makan tidak minum. Kenapa? Ya karena nggak punya nafsu. Jin makan dan minum, manusia makan dan minum juga. Yang kelima, malaikat semuanya taat. Ya, manusia semuanya taat. Ketutupan. Sedangkan jin ada yang taat, ada yang tidak. Manusia, ayo kita semua taat enggak? Belum, kita sama. Ada yang taat, ada yang tidak. 6. Tidak berketurunan malaikat. Malaikat tidak berketurunan. Kenapa? Ya karena enggak laki-laki, enggak perempuan. Jin karena ada laki-laki dan perempuan, ada keturunannya. Manusia sama. Karena laki-laki ada perempuan, pasti berketurunan. Yang ketujuh, malaikat ini makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia makhluk nyata. Nah, ini harus dipahami ya perbedaan ini supaya apa? Karena kadang-kadang, maaf ya, kalau kalian hanya membaca buku dan tidak paham, biasanya menganggap bahwa malaikat itu apa? Bayangannya laki-laki. Kenapa? Karena di beberapa hadis Rasul itu ketika bertemu dengan malaikat Jibril, selalu malaikat Jibril itu berwujud laki-laki. Ketika sedang di majelis misalkan, Rasul sedang berdakwah kepada para sahabat. Itu kan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian, ya Rasulullah, ajari aku tentang Islam, ajari aku tentang iman, ajari aku tentang ihsan. Itu yang datang seorang laki-laki wujudnya. Kemudian setelah selesai itu Rasul nanya ke para sahabat, tahu nggak tadi yang datang siapa? Para sahabat nggak ngerti. Rasul kemudian mengatakan yang datang tadi adalah Jibril. Next, hikmah dan manfaat iman kepada malaikat. Ini yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau kita iman kepada Allah, pasti percaya bahwa Allah menciptakan malaikat dan itu akan mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah. Berikutnya, meningkatkan kualitas amal. Kenapa? Beberapa malaikat, ada Raqib, ada Atid, tugasnya apa? Mencatat amal. Berarti kita beramal nggak akan sia-sia kan? Berarti juga ketika kita mau melakukan perbuatan yang jelek, hati-hati, merasa aman dan terlindungi. Kenapa? Kita dijaga oleh malaikat. Itu. Nah, sekarang
ada sedikit yang harus kalian selesaikan di di luar yang kalian diskusikan tadi. Ini ada namanya lembar kerja atau LKPD, worksheet lah bahasanya, worksheet. Itu ada rangkuman materi juga ada. Silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan, terus dikumpulkan. Waktumu hanya 10 menit ya. Kasih nama. Mas Idris, bisa? Kalau belum tahu itu ada rangkumannya di situ, dibaca dulu. Rangkumannya dibaca dulu, terus bawahnya dikerjakan. Selesai? Kalau selesai kumpulkan. Dikumpulkan. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah di akhir pelajaran. Sebelum kita tutup pelajarannya, saya ingin nanya ke kalian. Kira-kira dari materi yang kita pelajari tadi, apa yang harus kita petik dari pelajaran tadi? Kira-kira pelajarannya menarik enggak? Pelajarannya menarik. Yang menarik apanya? Tahu apa tentang malaikat, selebut tentang malaikat. Yang kedua apa? Dengan hikmahnya adanya malaikat, kira-kira kalian harus seperti apa? Iya, semakin taat kepada Allah. Kenapa? Iya, semua pekerjaan kita, semua perbuatan kita diawasi oleh Allah melalui malaikatnya. Oleh karenanya, maka ada satu tugas yang nanti harus kalian lakukan supaya catatan amal malaikat itu ada, terutama yang baik-baik. Apa tugasnya? Nanti selesai sholat maghrib, saya minta kalian membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yang kalian baca nanti akan menjadi penolong di yaumul akhir, menjadi pelindung kita dari panasnya matahari di yaumul akhir. Ya, catatan malaikat rakib jangan sampai kosong, penuhi dengan amal kebaikan kalian. Habis maghrib baca Quran. Ya, kalau perlu hafalin, target hafalan ini pelajaran tahfidz sudah sampai surat apa? Al-Qalam. Selesai apa masih on the way? Masih on the way. Siapa yang sudah selesai? Dia selesai. Rakan selesai. Tasbih belum selesai. On the way. Kurang berapa ayat? Sudah selesai. 1, 2, 3. Sip. Lanjut ke surat Nuh. Surat Nuh agak susah itu. Ya, agak susah. Jadi perlu effort yang lebih ya. Ya anak. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Dan kita tutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kalian pelajari bisa kalian manfaatkan. Hikmah iman kepada malaikat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya, ini karena cuaca sangat panas ya, hindari minum es yang terlalu banyak supaya kalian tetap sehat ya, badannya tetap fit sehingga tidak sakit dan tidak ganggu sekolah kalian ya. Ini sudah azan asar ya. Setelah satu nanti segera ke musola sholat asar dan pulangnya hati-hati ya. Silakan ditutup tadi siapa yang pimpin? Pak Adil, silakan ditutup pelajarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan ya, jangan sampai ninggalin sholat asar, langsung ke musola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.